Anda coba, harusnya dari hasil kuliah ini Anda harus bisa menggambarkan ini luar kepala ya. Karena ini sebetulnya cuma representasi persamaan tadi. Digambarkan menjadi seperti ini. Jadi kalau dilihat sebetulnya Kalman filter itu ya meniru ya sistem yang di sistem semula, tapi disturbance-nya nggak dimasukkan lagi. Ditiru terus dikoreksi dengan hasil pengukurannya digunakan untuk mengoreksi, koreksinya masuk lagi menjadi feedback ke sistem state estimator yang menjadi solusi ya. Nah, ini adalah Kalman filter, persamaan Kalman filter untuk state-nya, tapi ini nggak lengkap karena kita tahu kalau kita bicara stokastik Gaussian order 2 selain X, kita butuh estimasi covariance P ya. Nah, ini bagian B itu adalah solusi atau sistem state covariance estimate-nya ya. Jadi Kalman filter itu yang mana? Ya dua-duanya ini. Karena nanti untuk menghitung state itu akan diperlukan optimal filter gain. Optimal filter gain-nya diperoleh dari perlu P fungsi T. P fungsi T itu diperoleh dari blok diagram ini. Nah, di sini ada KC filter gain to state estimator ini yang nanti diperlukan untuk ke atas ya, ke grafik yang ke gambar yang di atas itu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Pak, berarti untuk Kalman filter ini dia masuknya di logic microcontroller atau microprocessor gitu ya, Pak? Kalau kita mendesain filternya ini. Ya, dia sebetulnya masuknya di logic microcontroller. Biasanya sih calculation-nya kalau untuk time varying cukup sulit ya. Biasanya masuk ke microcontrollernya harus komputer gitu Mas Daniel ya. Oh ya, baik Pak. Nah, tapi kalau yang time invariant mungkin bisa sih, tapi ya biasanya orang tetap menggunakan komputer. Barangkali bisa juga pakai microprocessor. Benar, Baik Mas. Pak. Ya. Kalau kita gunakan untuk kontrol, Kalman filter itu penggunaannya luas sekali untuk keuangan, untuk menghitung estimasi reproduction number dari COVID-19, untuk fraud detection system. Jadi Kalman filter itu sangat populer ya. Boleh dikatakan dia itu machine learning generasi pertama karena dia juga mempunyai kemampuan prediksi. Dan Anda ketahui kan intinya machine learning itu prediksi. Mau tanya Pak, Silakan Mas Aul. seberapa penting kita dapetin nilai P ya Pak? Biasanya kalau di beberapa referensi ngomongnya kalau karena apa? Kalau males ngitung P, bikin aja P sama dengan identitas untuk P nolnya biasanya. Ya memang itu tergantung kasus ya. Kalau ya itu sebetulnya pertanyaan bagus sekali ya. Jadi nanti kan sebetulnya pertanyaannya tuh gini, covariance dari error di awal itu berapa sebenarnya? Nah, gitu kan? Kalau min dari
covariance dari state di awal itu berapa? Ada nggak cara kita mengetahuinya? Kalau enggak, ya kadang-kadang seperti yang Anda baca itu orang seperti halnya kalau Anda mendesain controller LQR itu kan ada Q, matrik QR itu kan dipilih ya. Nah, P0 itu juga biasanya dipilih. Kalau dipilih, ya biasanya mulai yang paling gampang dulu gitu kan Mas Aulia ya. Iya Pak, biasanya langsung identitas saja sih. Ya, nggak apa-apa, tapi kan ada kalanya ternyata setelah dicoba hasilnya nggak bagus gitu kan. Lo harus mikir lagi. Berarti ini diapain gitu. Tuh, pertanyaan sangat bagus ya. Kalau secara eksperimental, cara dapetin P gimana Pak? Apakah dilakukan eksperimen berkali-kali atau gimana? Terus dilihat dari datanya atau gimana Pak? Sebetulnya P0 itu kan kayak varian sebuah variabel acak gitu ya. Ya, pertanyaannya kembali mengestimasi variansi variabel acak itu bagaimana? Ya, eh, ya benar, kita harus punya sampel yang cukup, gitu kan? Terus nanti dikalkulasi ya, itu. Masalahnya seringkali kita nggak punya sampel yang cukup gitu. Ya, Anda coba bayangkan aja itu. Kalau kita sedang mendesain motor misalnya, yang disebut state motor itu apa aja sih gitu. Biasanya kan orde 2 ya. State-nya motor itu kan sudut sama kecepatan ya. Biasanya orde 2 gitu. Nah, berarti itu kan sudut awal sama kecepatan awal. Nah, sudut awal dan kecepatan awal apakah diketahui dengan pasti atau enggak? Gitu kan? Kalau betul-betul diketahui dengan pasti, masalahnya langsung solve kan? Kalau Anda bisa ngukur kondisi awalnya itu betul-betul tahu dengan pasti. Berarti kan isinya nol semua ya P0-nya. Betul nggak? Nah, masalahnya kalau memang kondisi awalnya nggak diketahui dengan pasti atau bahkan tidak ada cara. Karena kan kita kalau ngomong Kalman filter kadang-kadang nggak ada cara untuk tahu itu. Ya, jadi kalau secara tidak ada cara untuk tahu, makanya dia diukurnya kan indirect ya, nggak langsung gitu. Kadang menurut saya kadang-kadang sama sekali nggak ada cara untuk menghitung secara eksperimental P0 itu Mas Aulia. Paham nggak? Oh, jadi P itu mendapatkan nilainya itu lebih dari penurunan matematis, pendefinisian, Iya. dampak propagasi, kita kepastian pada nilai awal ya Pak. Anda kan tanya P0 gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau fenomena statistiknya P0 itu ada, tahu ini ada gitu. Bisa